juga doain masjidnya Igun cepat selesai yang di Garut. Amin, 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 amin. Jadi aku alhamdulillah kemarin udah sempat lihat wilayahnya, daerahnya udah sempat dilihat di Garut. Jadi desainnya juga pun insya Allah juga udah aku suka. Jadi sekarang lagi doain lagi pengurusan. Nah, pengurusan Insya Allah badan, pengurusan apa? perizinan dong, izin-izinnya lagi disiapin. Nah jadi nanti insya Allah Desember udah mulai dibangun. Amin. Namanya sudah ada belum nama masjidnya? Sementara kan masih bingung mau apa. Sementara sih aku namanya Masjid Mega Bintang. Ajib, ajib, ajib. Ajib, Masya Allah. Igun, Habis mau pakai bahasa Arab, aneh bingung mau apa, belum tahu mau nanya kemana. Jadi untuk sementara waktu Mega Bintang, insya Allah. deal itu bagus itu sudah. Jadi masjid nggak mesti harus bahasa Arab. Iya makanya. Ya Allah. Igun, sekarang udah berapa tuh? Kurus banget sekarang kelihatan. Aku lihat fotonya tadi. Sekarang alhamdulillah udah turun 30 kilo. Takbir, Allahu Akbar. Gimana Nggak mau caranya itu? ikutan. Nggak makan Nggak mau nasi. ikutan. Nggak makan nasi, nggak makan tepung-tepungan, nggak makan kue-kuean, nggak minum yang manis-manis. Ajib. Allahu Akbar. Gun, Apa? aku Al-Quran 30 juz. Ini melukis sejarah ini sebetulnya mission ini berat banget. Karena membaca Al-Quran aja kita capeknya luar biasa, paling ngelukisnya kan. Ya. Jadi sebetulnya ceritanya kayak gini, aku lagi jalan ke Padang, mau Ya. pulang kampung ke Padang, terus transit di Palembang, ketemu lah Ya. masjid ini aku nggak kenal pemiliknya siapa, nggak tahu panitianya siapa, nggak ada karib kerabat di sini. Tiba-tiba aku sholat subuh di sini, kita ngobrol-ngobrol, mereka bilang lagi bangun masjid dan perlu biaya kurang 6M. 6M sekarang luar biasa tuh, zaman pandemi kayak gini duit segitu susah lagi ngumpulin kan. Terus aku bilang, aku ini pelukis kaligrafi, lukisanku tuh pernah terjual satunya 500 juta, tapi itu dulu sebelum corona ya. Tapi kalau sekarang mungkin kalau seandainya kita jual 10 juta aja per lukisan, kita cuma perlu 600 lukisan. Dan Al-Quran itu ternyata 604 halaman, Gun. 604 halaman. Jadi kalau kita patungan nih, satu orang 10 juta saja, kita hanya memerlukan 600 orang saja dari 26 juta followersnya Iguns. Amin, insyaallah. Semoga yang menyaksikan kita live, insyaallah tergerak hatinya ya. Ya, di screenshot dulu tuh nomor rekening masjidnya tuh, kita pin kan tuh. Ya, siap. Allahu Akbar. Kalau Masjid Igun udah selesai semua biayanya, das sendiri aja ya, nggak perlu donasi ya. Aku sih karena memang ini kan memang nazar aku gitu kan. Jadi memang aku kebetulan juga nggak mau menyebutkan berapa biaya pembangunan masjid, tapi dari interior atau arsitek membangun, saya hanya bilang saya insya Allah membudgetkan sekian untuk masjid gitu. Jadi dan alhamdulillah sampai hari ini udah banyak juga yang teman-teman mau ikutan nyumbang, tapi aku bilang tahan dulu karena aku mau buat rekeningnya masjid dulu gitu kan. Aku mau bikin susunan pengurusan, insya Allah kalau semuanya udah rapi, udah beres, baru insya Allah teman-teman bisa transfer atau bisa kirim berapapun seikhlasnya gitu. Jadi memang ya, jadi aku memang nggak mau membuat beban teman-teman juga untuk nyumbang sih gitu rencananya. Udahlah, cukup lah insya Allah. Masjid, saya rasa Allah akan mudahkan rezekinya Igun, dilipat gandakan beribu-ribu kali. Amin, amin. Jadi kayak aku tuh kan nazar pengen bikin masjid tuh dari tahun lalu pas aku kena COVID kan gitu. Tapi ya tahu sendiri pas pandemi, ya walaupun Allah masih kasih rezeki aku untuk kerja, tapi kan ternyata banyak pengeluaran yang tidak diduga gitu kan. Kita kemarin sempat PPKM, usaha-usaha semuanya tutup hampir 2 bulan gitu kan. Tapi ya ada aja rezekinya kemarin gitu. Makanya
aku rasa uang yang dari Mas Dedi 500 juta itu aku jadikan modal awal untuk pembangunan masjid ini. Walaupun selebihnya memang aku juga sudah mempersiapkan budget gitu untuk pembangunan masjid. Gitu. Ada niat ada 1000 jalan. Tapi kalau nggak ada niat ada 1000 alasan, betul nggak? Ya, karena kan memang perkiraan pembangunan masjid itu kurang lebih sekitar 8 bulan. Aku yakin Allah juga tidak tidur gitu kan. Pasti Allah juga memberikan peluang-peluang pekerjaan untuk aku juga sehingga aku bisa merampungkan masjid ini gitu. Amin. Allah bangunkan istana di surga buat Igun. Pasti. Amin. Orang penyumbang ya itu fadilahnya besar. Jangan kan membangun masjid, menyapu masjid saja pahalanya besar, Gun. Apalagi Igun bangun masjid. Saya doakan Allah ampunkan semua khilaf dosanya Igun. Amin. Amin insyaallah. Beri jodoh yang soleha, yang cantik, Amin. yang baik, yang mencintai. Amin. Apa. Insyaallah. Kalau ngomong kaligrafi, ada nggak di situ sayang kaligrafinya yang kira-kira teman-teman lihat? Ini loh, Gun. Ini Al-Halim yang maha lembut. Kapan lukisnya? Apa? Ini baru lukisan baru nih koleksi. Tapi ini kalau Igun suka, aku kirimkan buat masjid Igun deh. Nanti Al-Halim ini kan Igun orangnya lembut nih, cocok nih. Jadi aku tuh pengennya masjid aku tuh konsepnya semuanya putih. Oh, jadi nanti aku ada kaligrafi di sekitaran di sekeliling masjid pun aku warnanya putih. Jadi white on white. Gun, ini loh, ini tulisan tangan aku nih. Wow. Kalau satu lukisan berapa lama pengerjaannya? Tergantung. Kalau satu halaman Al-Quran ini bisa 2 hari. Tapi kalau yang spontan kayak gini ini, aku cepat ngelukisnya. Aku pernah dapat penghargaan Muri loh, melukis kaligrafi tercepat. Jadi pernah ngelukis 100 kanvas 3,5 jam, Gun. Masya Allah. Nah, jadi itu udah tangan udah ngalir dengan sendirinya ya. Iya, memang hari-hari kan melukis. Jadi Allah mudahkan lah. Pokoknya satu lukisan terbaik buat Igun deh. Nanti aku japri ya. Pilih yang bagus mana. Aku kalau boleh request, aku pengen lukisannya nuansanya hitam putih. Ya, boleh. Jadi warnanya nggak banyak karena insya Allah rumahku kan nuansanya hitam putih. Jadi aku mau taruh kaligrafi itu di rumah aku. Tulisannya apa, Gun? Nanti aku bikinin. Terserah suasana hatimu. Ajib. Kira-kira apa untuk rumah aku? Iya. Pokoknya terbaik deh. Nanti aku post kalau Igun suka. Ini coba contoh ini ada minimalis nih kayak gini, Gun. Ini lukisan ini kayak gini Allahu Akbar. Ini warnanya kebanyakan nggak kayak gini nggak? Itu cukup. Ini kan simpel banget ini. Ini 3D kan? Ya itu bisa tulisannya bisa kayak nimbul ya. Iya, coba dekatin. Ini sebetulnya sih simpel aja tekniknya. Ini ada pasir pantai Kutai Bali nih. Ini pakai pasir tekstur pasir pantai, tapi kalau dari jauh kelihatan kayak 3D. Memang tekniknya begitu. Nanti aku bikinkan yang gede deh. Igun ukuran berapa maunya? 2 meter mau nggak? Aku tuh justru jangan yang terlalu besar. Nanti gitu. Aku japri, aku fotoin temboknya ya. Siap, ukurannya kasih tahu nanti aku bikinin. Pokoknya spesial the best deh. Kami ini surprise banget, tahu nggak, dari tadi jam 8 itu udah dak-duk jantungnya kayak mau ketemu kayak orang mau malam pertama gitu, dak-diduk gitu. Aku bilang nih Igun, makanya aku tadi DM kan, aku takutnya kan memang aku tuh DM tadi kurang lebih sekitar jam 7 kurang, aku bilang aku masih di mall, tadi aku meeting sama orang. Terus udah gitu, aku mau jalan ke mobil. Tadinya aku mau live dalam kondisi yang proper kayak dirimu gitu loh, nggak di mobil. Tapi udah gitu aja udah keren kok. Nanti kalau Igun pakai sorban juga, aku ketiban udah habis sudah. Nanti ajarin aku dong bikin sorban gitu, aku mau. Dulu Igun kan pernah bikinan aku sorban yang hitam, ingat nggak buat video klip? Iya buat video klip.
Tapi kurang panjang. Aku nggak pakai. Sorbanku 5 meter panjangnya. Oh gitu. Wow. Ini panjang kayak gini. Kalau Ya. gitu, kalau lagi nggak pakai sorban macam Pepi ya. Aku tuh gini loh. Oh, Wendy Cagur. Gue yang dicagur. Kayak Deddy Kebuzer. Deddy Kebuzer. Deddy katanya mengundang-undang aku udah 2 tahun lalu nggak diundang-undang. Nggak tahu kenapa ya. Dia baru sembuh sakit kali, belum fokus. Iya, dia bilang, oh ya brother kita mau bicara masalah ini, masalah COVID, masalah musik, macam-macam, tapi gak jadi-jadi. Ntar aku bilangin ya. Hari Ya. Sabtu aku ketemu dia. Ya Allah, hidayah ya Allah. Igun sehat-sehat terus ya. Pokoknya jaga 5 waktu sholat di masjid kalau Amin. bisa. Insya Biar Allah. Ini ceritanya lagi di Palembang, live-nya dari Palembang. di Palembang. Oh. Ya. Ukirannya bagus banget di belakang itu. Ya ini orang Palembang khasnya kan gini ukirannya nih. Iya. Igun ada jadwal ke Palembang nggak? Belum, Igun belum ada jadwal keluar kota. Aduh. Masih Itu di kemarin, Jakarta. aku tuh kemarin hampir shock nggak karu-karuan ketika nonton judul YouTube Igun meninggal itu. Jadi makanya aku posting. Jadi aku Ya, posting ternyata kita tuh hidup secara nggak sengaja kita bisa menghidupi orang lain. betul. Jadi orang bisa mengambil keuntungan dari diri kita ya untuk menjadi Betul. keuntungan dia gitu dengan cara dia yang entah menurut dia itu bagus atau enggak. Jadi positifnya adalah ya aku bersyukur aja bahwa aku bisa setidaknya memberikan rezeki buat dia lah gitu. Iya, nggak apa-apa, panjang umur Gun. Karena kalau di YouTube itu banyak banget yang kayak gitu kok. Maksudnya sayang banget membuat judul yang justru malah ya sebenarnya terkadang bisa memancing emosi orang, bisa memprovokasi orang gitu kan. Maksudnya zaman lagi seperti ini kan kalau kita hidup tenang-tenang aja, baik-baik aja gitu mungkin kan jauh lebih baik ya. Iya. Orang kalau membaca judul itu kan penafsirannya kan beraneka ragam. Betul. Aku juga seakan-akan benar banyak, bukan satu konten loh, banyak konten loh ya Allah. Iya. Ini apa gitu. Tapi insya Allah panjang umur deh. Banyak sekali orang yang doain Igun, tak lihat di komentar ya. Banyak orang yang sayang, banyak orang yang cinta sama Igun. Ya, kita doalah semoga Allah sayang juga sama kita. Karena Amin. sebetulnya sanjungan orang, pujian orang tuh nggak akan membuat kita mulia. Caci Ya, maki orang buat kita hina. Ya, betul. yang Ya. penting pun, maaf ya, aku nih sedikit ngopi nih, ngobrol perkara iman nih. Yang penting itu apa? Kita dapatkan Allah. Siapa yang dapatkan Allah, dia akan dapatkan segala-galanya. Tapi siapa yang kehilangan Allah, dia akan kehilangan segala-galanya. Gak Ya. masalah kita kehilangan seseorang karena Allah, jangan sampai hilang Allah karena seseorang. Jadi iman di hati ini yang paling penting. Gak ada perkara lebih penting dari itu. Duit gak dibawa mati, betul nggak? Rumah nggak Betul. dibawa mati, ya, Betul. mobil mati. Nanti kita sendiri, orang sebentar menangis. Berapa lama sih orang posting berita duka tentang kematian kita? 3 hari, 4 hari, seminggu, habis itu orang lupa. Ya. Makanya tinggalkanlah jejak kebaikan sebanyak mungkin. Tinggalkanlah cerita-cerita indah sebanyak mungkin, tulisan-tulisan karya-karya baik sebanyak mungkin. Sehingga ketika kita nanti meninggalkan dunia, Allah tutup umur kita, buku catatan amal kita tidak ditutup oleh Allah. Itu yang penting. Karena tidak ada kehidupan. La aisha illa aisyul akhirah. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Nggak ada kehidupan. Dunia ini apa sih? Igun udah merasakan semua apa yang nggak dirasain. Allah beri popularitas, Allah berikan harta, Allah berikan wajah yang tampan, Allah berikan teman-teman yang baik, semuanya. Tapi kebahagiaan tak ada hubungannya dengan itu semua. Kebahagiaan itu ternyata hubungannya ketika kita dekat dengan Allah. Ketika kita, betul nggak? Ketika Igun bangun masjid, ada kebahagiaan nggak? Ada. Oh, kebahagiaan datang. Ya, kita bangun villa yang M pun kita biasa-biasa aja. Ya. Betul. Dan orang lain tidak bisa menyimpulkan seberapa dekat hubungan kita dengan Allah ya. Orang Betul. bisa menyimpulkan bahwa kita tidak beragama, kita tidak melakukan sholat, kita tidak melakukan kebaikan gitu. Tapi
ya balik lagi semuanya kan hanya diri kita yang tahu seberapa dekatnya kita sama Allah. Setuju gak? Iya, penilaian orang tuh nggak penting banget. Ya, tangan Jadi kita juga. kayak hal kecil sih sebenarnya ya. Kayak Hmm, misalnya kemarin di badanku ada tato mata, viral bilang aku penganut Illuminati gitu kan. ikut Nah kalau Dajjal. Dajjal, kalau hal-hal yang seperti itu kan menjadi viral. Tapi di Nah, saat aku melakukan kebaikan, aku vaksin ribuan orang, nggak ada tuh beritanya viral. iya. Jadi Ya, somehow I don't care what people say about me gitu loh. ya, Jadi ya, jadi aku mau berjalan dengan kebaikan, mau berjalan dengan keburukan, ya hanya diri aku sendiri yang tahu sebenarnya, dan aku tidak perlu pengakuan dari orang sih. ya. Itu yang ilmu itu yang hingga saat ini tuh eh, yang bisa aku jalanin tuh kurang lebih tuh seperti itu gitu. Ya. Karena Begitu. terkadang kalau kita hidup butuh pengakuan dari orang juga belum tentu belum tentu apa yang mereka lihat itu sesuai dengan apa yang dia lakukan kok. Iya, benar. Jadi orang ikhlas tuh dia nggak merasa diperhatikan orang. Bodoh amat penilaian orang kan. Tangan kita cuma dua, mulut orang miliaran. Gak mungkin kita tutup mulut semua orang. Tutup Betul. saja. Dan kita juga nggak mungkin hidup untuk bisa membahagiakan hati semua orang kan. Gak mungkin. Ya Rasulullah aja ada hatersnya. Nah itu Rasulullah hidup di tahun kapan kan. Iya, punya benci sampai hari ini ya. Bahkan Allah yang menciptakan dunia ini ada yang benci sama Allah. Apalagi kita, Gun. Ya, jadi kalau seandainya manusia ini bersalah, itu bukan karena kita ini syaitan, itu bukti kita manusia. Guru saya ngasih tahu gini, surga itu diciptakan untuk pendosa. Neraka juga diciptakan untuk pendosa. Loh, kok bisa gitu sih bilang? Ya, surga diciptakan untuk pendosa yang menyesal dan malu akan dosa-dosanya. Neraka diciptakan untuk pendosa yang sombong akan dosa-dosanya. Jadi selagi kita masih banyak kita merasa salah, Gun, kita merasa banyak kekurangan, kita istighfar banyak-banyak, dan Allah mencintai. Tahu nggak Allah mencintai? Innallaha yuhibbu mutawwabina. Allah mencintai orang yang bertaubat. Wa yuhibbu mutatahhirina. Dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Nggak main-main, Gun. Jadi bukan istighfar dan bertaubat bukan hanya ampunan Allah yang akan kita dapatkan, tapi juga kecintaan Allah. Ya. Allah cinta. Allah cinta sama sayang sama Igun, Allah cinta sama Igun. Saya yakin, saya terus berdoa kepada Allah, semoga semua orang-orang saleh, ya termasuk Dedi ya, itu pertama saya ketemu di 2015 di Hitam Putih. Saya doa, saya sampai bilang sama dia waktu itu kalau dia masuk Islam dan sebagainya. Saya doakan semua orang, Dedi ini ada kebaikan-kebaikan di hatinya dia, orang yang respect sama orang, dia mau mendengarkan kebaikan. Akhirnya apa? Allah beri hidayah. Ya. Allah beri hidayah. Jadi saya yakin ya, Igun pun akan Allah hidupkan dalam keadaan mulia nanti. Karena harga perjalanan kita bukan di awalnya, Gun, tapi di akhirnya. Ya, Ya. banyak umur hidupnya itu beramal soleh, dekat dia dengan pintu surga, ternyata Allah masukkan ke neraka. Ada satu hadis, ada orang yang seumur hidupnya bermaksiat, dekat dengan neraka, Allah masukkan ke surga. Maka kita tidak boleh jadi hakim di dunia ini. Kita nggak pernah tahu nasib kita nanti di akhirat bagaimana. Makanya tidak boleh kita merasa sama dengan orang lain, apalagi merasa lebih baik. Merasa sama aja nggak boleh. Ya. Jadi ada satu kalimat Igun ikuti kalimat ini, bagus nih. Jadikan nih falsafah hidup kita. Insya Allah kita akan jadi orang baik. Sebaik-baik saya, coba ikuti. Sebaik-baik saya, Sebaik-baik saya, lebih baik orang lain. lebih baik orang lain. Seburuk-buruk orang lain, Seburuk-buruk orang lain, lebih buruk saya. lebih buruk saya. Ya, coba ditulis teman-teman di rumah ya. Tuliskan di kolom komentar coba. Sebaik-baik saya, lebih baik orang lain, seburuk-buruk orang lain, lebih buruk saya. Kalau kita melihat orang tua, katakan orang tua itu lebih baik dari saya. Kenapa? Mereka lebih duluan beramal soleh dari saya, pasti pahala mereka lebih banyak daripada pahala saya. Kalau kita melihat orang muda, katakan adik itu lebih baik dari saya. Kenapa? Saya lebih duluan bermaksiat daripada dia, pasti dosa saya lebih banyak daripada dosa dia. Jadi kita dalam Islam tuh mesti diajarkan untuk tawadhu, merendahkan diri kita. Jadi kalau orang menghina kita, Gun, Igun dihina orang, katakan itu baru sedikit kesalahan saya yang kamu tahu, yang kamu nggak tahu masih banyak lagi. Ya, begitu. Jadi kita nggak usah bela diri, kita nggak usah merasa so baik gitu. Nah udah, pokoknya yang paling jelek tuh saya gitu loh. Jadi nggak usah sakit hati juga orang bully kita, santai aja. Ya, Betul. santai aja, terserah aja. Allah yang maha tahu. We never know nanti ending perjalanan kita bagaimana. Jadi saya melihat setiap orang ya,
Setiap orang itu lebih baik. Orang kaya lebih baik, sedekahnya banyak, bangun masjid, bangun pesantren, dia berangkat orang haji, dia bantu orang miskin, nyekolahin anak yatim. Tapi lihat orang miskin lebih baik. Kenapa? Karena tak banyak hisap hartanya di akhirat. Igun tahu nggak? Itu harta yang halal dihisap, yang haram diazab. Ya. Jadi yang banyak harta itu, orang yang banyak harta itu terlambat masuk surga karena dihisap sama Allah. Jadi Ya. nggak main-main nih amanah harta nih. Maksud Allah Ta'ala ini memberi kita harta, Igun. Untuk apa? Bukan untuk bermewah-mewahan, bermegah-megahan dengan harta, menupu-nupu harta, tidak. Tapi maksud Allah memberi kita harta itu untuk apa? Untuk dikirimkan ke akhirat. Ya, silahkan cari harta sebanyak-banyaknya, gunakan seperlunya, sisanya di jalan Allah. Fisabilillah. Ambil cinta di langit, tebar di bumi. Udahlah. Kita memberi kepada orang, meminta kepada Allah saja. Ya, jadi Allah sekarang berikan kemuliaan bagi Igun di dunia, di follow jutaan orang. Ini nggak main-main. Ya, ini nggak main-main dan ini akan membuat Igun lebih mudah masuk surga. Karena setiap kebaikan Igun lakukan akan ditiru orang banyak. Setiap tulisan yang Igun tulis dibaca orang banyak. Contohnya Igun sekarang suruh semua orang ucapkan subhanallah coba. Subhanallah. Ya, ayo teman-teman ucapkan subhanallah coba. Oke. Untuk followers aku semua, ayo kita semua sambil nonton aku live sama Ustadz Dery, kita baca subhanallah. Subhanallah. Saya dapat satu pohon di surga karena mengikuti Igun. Igun kalau ada 1.000 orang, 20 juta orang yang mengikuti Igun dapat 20 juta pohon di surga. Ini nggak main-main nih. Kita suruh orang sedekah, lalu dia bersedekah, kita dapat pahala sedekahnya. Kita suruh orang pergi haji, lalu dia pergi haji, kita dapat pahala hajinya. Dan itu royaltinya 100%, 100%. Ya. Jadi orang yang punya followers banyak, dia punya kesempatan paling cepat masuk surga, dan dia juga punya kesempatan paling cepat masuk neraka. Kenapa? Karena setiap keburukan yang dia share akan ditiru oleh orang banyak dan dia dapat royalti dosanya. Ya. Tanpa jadi ya. Jadi ini sebuah anugerah dari Allah ya. Allah sayang sama Igun. Allah berikan hati yang lembut, hati yang baik, punya lingkungan yang baik-baik. Ya. Nasihat saya itu sebetulnya nggak banyak banget, Bapak Igun ya. Perbaiki iman hari-hari, kemudian perbaiki kehidupan kita dengan cara sunnah Nabi sesederhana mungkin, simple life, simple problem, sederhana hidup kita, sederhana masalah kita. Terus sholat 5 waktu dijaga, sholat 5 waktu kalau bisa di masjid. Igun tahu nggak, aku tuh sejak taubat di Bali, kita pernah ketemu di Bali, tapi Igun lupa, Igun masih kurus sekali waktu itu. Ustaz juga masih kurus kan? Ya aku juga masih kurus. Igun Masya Allah, dari dulu memang udah ramah banget. Aku punya galeri lukisan di sininya. Aku punya galeri lukisan dan Igun masuk ke galeri aku. Oh ya? Oke, cuma nyapa-nyapa aja ya gitu. Ada orang foto-foto depan galeri. Saya bilang, ini orang baik banget, Masya Allah. Subhanallah, aku hijrah di Bali. Diajak teman masuk masjid. Ya, diajak teman itikaf di masjid 3 hari. Jadi Igun nanti kapan-kapan kita 3 hari di masjid deh. 3 hari di masjid itikaf, jangan pulang. Matikan handphone. Kita belajar mati sebelum mati. Subhanallah, jadi setelah 3 hari itu, aku mendengar satu hadis Nabi. Satu hadis Nabi. Igun dengar hadis ini nih. Kata Nabi SAW, sungguh aku ingin kumpulkan pemuda-pemuda, lalu aku akan memerintah mereka mengumpulkan kayu bakar. Dan aku akan datangi laki-laki yang sholat di rumahnya, lalu aku akan bakar rumahnya. Itu perkataan yang Nabi tidak lakukan. Nabi tidak pernah membakar rumah orang. Cuma Nabi menunjukkan ketidaksukaannya kepada laki-laki yang sholat di rumah. Dan waktu itu, tahun 2000, 2001 Igun, aku tuh bersumpah tidak akan tinggalkan sholat 5 waktu di masjid sampai mati. Karena teman aku bilang waktu itu sampai mati itu nggak lama, dari kalau besok mati, sampai besok aja. Kan? Ternyata sekarang udah 21 tahun, udah 20 tahun belum mati-mati. Dan selama 20 tahun itu saya belum pernah sekalipun meninggalkan 5 waktu di masjid. Dan itu mudah kalau diniatkan. Tapi kalau tidak diniatkan akan jadi susah. Contohnya Jumatan, kita kan bisa datang ke Jumatan karena kita niat. Padahal Jumatan itu lebih susah daripada sholat asar. Kenapa sholat asar masjid sepi lagi? Kenapa? Karena tidak ada orang niat ke masjid sholat asar. Jadi kalau orang memperbaiki sholatnya gunian, maka Allah akan memperbaiki kehidupannya. Kalau orang memperbaiki sholatnya, Allah perbaiki kehidupannya. Dan 5 janji Allah kepada orang memperbaiki sholat. Yang pertama, di dunia Allah berkahi rezekinya.
Igun tahu berkah itu gimana? Berkah itu seperti manis pada gula. Ya, berkah itu seperti manis pada gula. Buat apa kita punya gula satu kontainer tapi nggak manis? Ya. Yang kedua, dibebaskan dari siksa kubur. Yang ketiga, menerima catatan amal dari sebelah kanan. Yang keempat, melintasi sirat secepat kilat. Yang kelima, masuk surga tanpa hisab. Mudah saja, 5 waktu di masjid. Kita sujud kepada Allah. Tapi nggak mampu pun kita ke masjid. Mungkin kita sibuk dengan pekerjaan kita. Usahakan di tempat kerja itu ikut sholat. Guru saya ngasih tahu gini, Der, senakal apapun kamu, jangan tinggalin sholat. Tapi sebaik apapun kamu, jangan pula tidak sholat. Jadi sholat itu seperti kepala pada badan. Gun, kalau orang nggak punya tangan, nggak punya kaki, masih kita kasihan lihat dia. Tapi kalau orang nggak ada kepala, jalan. Kita pingsan lihat dia. Ya? Itu hati itu. Jadi sholat itu tiang agama. Siapa yang mendirikan sholat, dia mendirikan agama. Siapa yang meninggalkan sholat, dia meruntuh agama. Kita orang beruntuh masjid kita gimana? Pasti kita marah. Orang beruntuh rumah kita, villa kita gimana? Pasti kita marah. Tapi kenapa orang beruntuh agama dan bahkan kita ikut-ikutan beruntuh agama dengan meninggalkan sholat? Jadi kita nggak usah ngomong tinggi-tinggi deh masalah Islam agama ini, mudah saja. Adinu nggak bisa. Nah, ada mana coba kita lihat, kita kan punya teman-teman banyak, ikut punya teman superstar banyak, luar negeri, dalam negeri, yang cantik jelita banyak, yang tampannya membahana banyak. Tapi kalau mereka nggak sholat, kita lihat bahagia nggak mereka? That's not happy. Dia nggak bahagia. Maka satu-satunya cara sekarang, come back to your Allah, kembali kepada Allah. Kapan? Sekarang juga. Jangan tunggu nanti keburu mati, jangan tunggu kapan-kapan nanti keburu dikafani. Jadi sederhana saja, dunia boleh silakan di tangan, tapi di hati jangan. Dunia di tangan, di hati jangan. Mobil di garasi, jangan masuk hati. Sekarang kemarin aku lihat Igun dapat rezeki lagi, mobil baru ya. Allah mudahkan aja dapat rezeki tanpa duit, mobil tanpa duit. Ustadz kepo ya. Ya, kita tuh jarang teleponan setiap hari, tapi selalu terupdate ya. Update. Pokoknya setiap postingan Igun, aku like, aku love, aku komen. Igun yang nggak pernah like, nggak pernah komen di akunku. Aduh, ngebom deh gue. Ibu, tapi aku emang ketahuan ya siapa yang nge-like, siapa yang enggak. Kan followernya banyak. Enggak lah, aku cek Igun, aku cari setiap ada ini Igun like ya enggak juga. Aku berharap satu hari di like. Di like Igunnya senangnya luar biasa, apalagi di like sama Allah ya enggak? Gun. Tapi senang ya kita live di mobil, aku pikir sinyalnya bakal jelek, tapi ternyata alhamdulillah baik-baik aja. Kita ini live karena Allah. Live karena Allah, tidak ada intention apa-apa. Saya Igun karena sayang sama Igun, karena ingin Igun bahagia dunia akhirat. Karena cinta itu sebetulnya bukan di dunia saja. Cinta itu ketika kita ingin kita bersama-sama di surga, itu cinta. Perpisahan yang sesungguhnya itu bukan dengan kematian, tapi perpisahan yang sesungguhnya itu ketika satu orang di surga, satu orang di neraka. Maka tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Tidak ada kehidupan. Dunia sementara, kan Igun tahu lagunya. Lagu yang aku bikin di SAS kan. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Mega bintang mati insyaallah nanti. Mati itu nggak pakai insya Allah. Gimana mati pakai insya Allah? Igun ini ngarang ini. Mati itu pasti. Iya, nanti mati. Nah, aku kayak lebih duluan aku deh dari Igun. Siapa aja deh. Duluan aku pergi takziah ini. Gun, Masya Allah ya. Tolong dong diinin dong lagi nih. Masjid kita biar cepat selesai didonasin. Gun, aku ada giveaway buat followers Igun juga. Siapa yang mau donasi 1 juta buat Masjid Baitur Rahman, 1 juta aja. Ini lukisanku harganya lebih dari 1 juta. Tapi siapa saja yang menonton kita pada siang hari ini, siang, ini di Amerika siang ya. Pada malam hari ini,
dapat hadiah giveaway 1 lukisan. Harganya lebih dari 1 juta, tapi buat malam ini khusus yang donasi 1 juta ke rekening BSI Masjid Baitur Rahman Palembang, dapat hadiah lukisan giveaway. Dan 1 lukisan giveaway buat Igun, hitam putih. I will make for you the best art my painting untuk rumah satu, untuk masjid Igun 1. Dan mudah-mudahan itu bukan masjid pertama ya. Igun akan terus bangun masjid sampai sebanyak-banyaknya. Amin, insyaallah. Insyaallah. Karena Igun insya Allah panjang umur nih Igun. Igun insya Allah panjang umur. Ini ada yang bilang Igun menikahnya kapan katanya. Jangan tanya itu terus, nanti Igun sedih. Siapa Igun calon Igun? Aku bingung juga. Aku bingung nih, dulu orang Thailand saya pikir jadi sama dia, nggak jadi juga. Iya, saya pikir juga jadi waktu itu. Gun, Igun mau nggak dicariin istri Gun, Salehah Gun? Enggak. Kenapa? Enggak, karena menurut aku sih mungkin setiap orang punya prinsip yang beda-beda ya, Ustaz. Tapi kalau aku tuh pengennya kalau menikah itu memang aku mendapatkan pasangan yang memang dari hati. Walaupun banyak orang yang menikah nggak kenal, ketemu di pelaminan atau nikah, tapi kalau namanya jodoh ya bisa jodoh gitu. Tapi nggak tahu kenapa mungkin ini merupakan satu prinsip dan yang aku lakuin gitu, bahwa aku akan menikah dengan orang yang memang tepat waktunya buat aku gitu. Ya, jodoh tuh nggak akan ketukar, tenang aja. Itu yang saya bilang gitu. Jadi aku nggak mau menikah karena orang tua, aku nggak mau menikah karena ustadz, aku nggak mau menikah karena netizen. Tapi aku menikah karena memang aku mencintai orang yang akan aku nikahkan. Ya, yeah. It's very good. Satu. Gitu. Jadi kalau correct me if I'm wrong, walaupun memang kalau di agama memang diwajibkan untuk menikah gitu, tapi ya pada kenyataannya kan kita hidup di zaman yang sekarang, kita hidup menjalani kehidupan ini di real life dengan jalan kehidupan masing-masing kan. Jadi aku rasa sih nggak ada orang yang nggak berusaha untuk mencari pasangan hidup ya. Aku pun juga berusaha gitu, tapi aku kurang pas kalau buat diri aku kalau misalnya pasangan hidup itu harus dicarikan. Sebenarnya aku nggak perlu cari sih. Di depan aku juga aku punya sebenarnya pasangan hidup, tapi aku belum mendapatkan lights buat diri aku gitu, bahwa aku harus menikah dengan siapa gitu. Karena ya itu dia sih, maksudnya ya setiap orang kan punya jalan selama ini sama ustadz atau sama orang lain kan jalurnya berbeda-beda gitu. Jadi aku juga semoga teman-teman yang menyaksikan tayangan ini juga respect dengan kehidupan aku gitu kan. Jadi one day kalau aku menikah dengan siapapun itu ya berarti itu memang udah menjadi pilihan hidup aku sih gitu. Karena aku jujur aja dalam kehidupan aku nggak mau menikah itu hanya untuk membahagiakan orang tua aku gitu. Tapi yang lebih penting bukan orang tua aku yang bahagia, tapi aku pun yang bahagia gitu. Ya, ajib. Bener ya. Satu, Gun, jangan pernah menikah yang tidak mencintai kita. Nikahilah wanita yang mencintai kita karena Allah. Ya, dan mungkin aku bukan hanya dia yang mencintai aku ya, tapi ya harus saling mencintai sih gitu. Jadi kayak kalau buat aku, kalau kita udah menemukan pasangan yang saling mencintai, kasarnya nggak usah harus nikah heboh-heboh gitu juga. Orang ya nikah yang penting sah juga buat aku juga cukup sih gitu, menurut aku sih gitu. Jadi aku menikah ya. Menikah di dalam Islam itu lebih mudah dari zina. Orang yang mempermudah pernikahan berarti dia telah mempermudah perzinahan. Orang yang memahal-mahalkan pernikahan berarti memurah-murahkan perzinahan. Jadi itu guru saya bilang gitu. Jadi kalau memang sudah ada jodoh, gak apa-apa, gak usah rame-rame, menikah saja. Itu kan perlu saksi, perlu wali, perlu itu saja halal kan? Ya. Ini Ustadz, maaf aku potong ya. Ini ada yang komen gini, tapi membahagiakan orang tua itu pahala, Mas. Nah, di sini yang dengerin aku konteksnya mungkin berbeda ya. Jadi aku nggak mau membahagiakan orang tua aku karena aku menikah. Ya.
Tapi yang paling penting pernikahan itu harus aku yang bahagia. Karena yang menjalani hubungan pernikahan aku itu aku. Bukan ibu aku, bukan almarhum papa aku, bukan kakak aku. Jadi ya mungkin yang harus kalian hargai adalah setiap orang itu punya cara berpikir dan pola pikir yang berbeda gitu. Jadi aku sering dengar orang ngomong gini, aku pengen ngebahagiain orang tua aku. Cara setiap anak membahagiakan orang tua itu caranya berbeda-beda. Dan frekuensi kebutuhan kebahagiaan setiap orang tuh juga berbeda-beda. Menurut aku tuh seperti itu sih. Gitu. Jadi Betul. ya Ya Allah mungkin antara yang terbaik. Ya Allah pasti antara yang terbaik buat Igun. Karena jodoh orang baik itu orang baik juga. ya betul. Jadi Ya, orang baik. buat aku tuh ya aku tuh nggak suka dengan kata perceraian atau kata perpisahan gitu kan. Jadi kalau kita mau mendapatkan pasangan hidup harus yang benar-benar dia tahu keburukan aku seburuk-buruknya, dia tahu kekurangan aku sekurang-kurangnya gitu kan. Jadi di kemudian hari itu nggak ada penyesalan kenapa dia baru tahu gitu. Iya, iya. Karena Betul, betul. buat aku mencari pasangan, mencari istri itu sama kayak kita mencari teman. Jadi ya memang harus bisa menyesuaikan dengan apa yang kita punya gitu sih. Kalau menurut aku. Mudah-mudahan Allah beri yang terbaik buat Igun, Masya Allah. Waktunya Igun udah banyak kita sita nih buat masjid nih, Masya Allah. Pasti capek nih, ya. Kalau anak ada di Terima sana, anak kasih. mijit, anak jari jempol anak ini nih, kalau mijit, nanti kalau ketemu dia, you try my massage. Oke, Iya. siap. Tapi yang penting ini terakhir ya closing ya teman-teman sekalian ya. Maksud kita live ini sebetulnya untuk masjid ya. Kita nih saling follow-followan, saling ngintip-ngintip, tapi jarang chat, nggak pernah apa-apa. Cuma sekali saya chat, dia bilang, Igun kita bangun masjid yuk, kita live. Dibilang, langsung dijawab, oke, gitu. Nggak ada harus hubungin manajerku dulu, harus ini, nggak ada. Kalau untuk Jadi, sahabat kita pakai manajer dong, Bib. Ngapain? ya Allah, jadi maka aku bilang tadi itu, saya bilang sama teman-teman di Masjid Baitur Rahman, ini Igun mau lo live sama kita. Ini Pak Najib, ini orang tua kita nih di sini. Assalamualaikum Pak Salam Najib. salam Pak Najib katanya, Masya Allah nih Pak Edi Johan. Mereka orang-orang tua kita di sini. Saya juga baru kenal mereka sebulan yang lalu. Uh, Terus semua yang menontonkan live kita, aku sama Igun ini, kalau kalian mau donasi ke Masjid Baitur Rahman, silahkan ditransferkan ke rekening masjid. Kemudian kalau kalian ingin punya karya saya, insya Allah saya akan berikan hadiah lukisan kaligrafi for free. This is a giveaway, ya. Dan saya juga akan mendoakan terus tiap hari Igun akan terus menuju 100 kilo. Cukup Amin. nggak? Nanti berapa kilo sekarang, sayang? 108. Ya udah berarti kamu turunin 8 kilo ya. Jadi kita sama-sama di angka 100. Iya. Igun 6 bulan lalu 128. 6 months ago 128. Sekarang udah turun 20 kilo, tinggal 108. Yang penting sehat. Ini sehat, insya Allah. Tapi kalau kita nih terlalu gede, susah mau lari, susah mau ngapa-ngapain, susah naik tangga sesak nafas. Tapi sekarang udah turunnya banyak banget Igun ya, Masya Allah. Ya udah 30 kilo. Mbak, sendal Mbak. 30 kilo dalam 2 bulan. Iya. Ya Igun gila ini. Jadi Bener. aku sekarang udah nggak makan nasi, aku nggak makan goreng-gorengan. Makan hati nggak? Alhamdulillah aku nggak pernah makan hati. Aku berusaha bahagia dan tidak pura-pura bahagia. Haji, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Igun udah sampai apartemen nih, udah sampai rumah. Udah sampai rumah. Oke. Dihimbau dong Ya. dikit dong teman-teman followers tuh donasi ke Siap, masjid. teman-teman. Ayo kita sama-sama mensukseskan kelancaran pembangunan masjid di mana Ustadz Dery lagi ada di Palembang. Semoga teman-teman tergerak hatinya untuk bisa menyumbangkan sebagian rezekinya untuk pembangunan sehingga cepat selesai. Alhamdulillah, amin, amin. Jazakallah khair, Imun istirahat Gun ya. Terima kasih ya.
kirim ukuran kanvasnya, ukuran tembok ya, Iya, iya. dikirim ya, aku bikinin. Iya, Ya. siap. Nanti aku kasih lihat ya. Oke. Terima Igun, kasih. assalamualaikum. Assalamualaikum Igun. Waalaikumsalam.